Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini aku bakal bahas sebuah buku karangan Dr. Joe Dispenza. Kayak gini bukunya, Becoming Supernatural. Jadi buku ini tuh bagus banget, apalagi kamu yang tertarik sama dunia spiritual, energi, dan pikiran. Buku ini tuh bantu banget untuk membuka wawasan kita dan membuka secara logika tuh sebenarnya gimana sih ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa isi bukunya, kita bahas dulu tentang Dr. Joe Dispenza. Siapakah Dr. Joe Dispenza yang merupakan penulis buku Becoming Supernatural ini? Jadi dia itu adalah seorang peneliti dan pembicara terkenal yang fokus pada hubungan antara pikiran, tubuh, dan energi. Beliau ini memiliki latar belakang dalam bidang neuroscience, biologi sel, dan genetika. Namun perjalanan hidupnya itu berubah drastis ketika dia mengalami kecelakaan parah saat mengikuti triathlon di tahun 1986. Nah, inilah yang memulai awal dari keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidupnya. Tulang belakangnya itu rusak parah dan kata dokter dia harus operasi yang memiliki resiko besar. Tentu saja dia tidak mau pada saat itu. Dan alih-alih menjalani operasi, Dr. Joe memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui teknik meditasi visualisasi. Jadi dia membayangkan tulang belakangnya itu mulai sembuh setiap harinya, perlahan-lahan, satu persatu. Dan setelah beberapa bulan, beneran, ia pulih total. Pengalaman ini mendorongnya untuk mengalami bagaimana pikiran dan energi bisa mempengaruhi tubuh kita. Dan inilah yang menjadi dasar semua karyanya, termasuk buku Becoming Supernatural yang bakal kita bahas. Kita langsung aja mulai masuk ke dalamnya, apa aja isinya. Yang pertama adalah membuka potensi supernatural. Bab pembuka ini membawa kita pada refleksi mendalam, apa sebenarnya batasan manusia. Jadi Dr. Joe mengungkapkan bahwa kebanyakan dari kita hidup dengan cara yang sama setiap hari. Dikendalikan oleh kebiasaan, rutinitas, dan pola pikir yang membatasi. Kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya adalah makhluk energi, bukan makhluk fisik saja. Maknanya jelas, untuk menjadi supranatural atau supernatural, kita harus melepaskan pola lama dan menerima bahwa realitas kita diciptakan oleh pikiran dan emosi kita. Jika kita terus memikirkan ketakutan, kita memanifestasikan kehidupan yang penuh ketakutan. Tapi sebaliknya, jika kita memusatkan energi pada rasa syukur, cinta, dan harapan, kita menciptakan kehidupan yang penuh makna. Nah, setelah itu ada apa lagi di buku ini? Di buku ini juga mengajarkan bagaimana meninggalkan masa lalu. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa hidup terasa berat karena terus membawa beban dari masa lalu? Dr. Joe menjelaskan bahwa emosi negatif seperti trauma, kecemasan, atau kemarahan tersimpan dalam tubuh kita sebagai jejak energi. Tubuh menjadi pikiran kecil yang terus mengulang-ulang pengalaman yang sama, bahkan tanpa kita sadari. Makna dari meninggalkan masa lalu adalah sebenarnya pembebasan. Dengan meditasi, kita bisa memutuskan siklus energi negatif ini. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depan kita. Ketika tubuh bebas dari jejak masa lalu, kita membuka ruang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bener gak teman-teman? Nah, yang selanjutnya adalah realitas dimensi ketiga dan kelima. Bab ini adalah undangan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dimensi ketiga atau 3D adalah dunia fisik kita saat ini, terbatas oleh ruang, waktu, dan hukum materi. Di sini kita merasa terjebak, bekerja keras, mencapai semua, seringkali dengan rasa lelah dan frustasi. Kayaknya nggak asing lagi ya dengan rasa lelah dan frustasi sama rutinitas yang kita kerjain sehari-hari. Namun dimensi kelima atau 5D adalah dunia energi
di mana kita bisa melampaui batas-batas itu. Dalam 5D, realitas tidak diciptakan oleh usaha fisik semata, tapi oleh vibrasi energi kita. Ketika kita meningkatkan frekuensi energi kita melalui meditasi, cinta, atau rasa syukur, kita terhubung dengan dimensi ini, membuka peluang tanpa batas. Maknanya, hidup kita tidak harus menjadi perjuangan terus-menerus. Kita bisa memilih untuk menciptakan realitas yang lebih ringan, lebih penuh makna, dengan mengakses dimensi yang lebih tinggi. Caranya gimana ya? Oke, kita langsung masuk lagi isi selanjutnya, yaitu tubuh sebagai pikiran kecil. Dr. Jo menggambarkan tubuh sebagai sistem yang cerdas tetapi seringkali terjebak dalam pola kebiasaan. Jika tubuh terbiasa dengan stres, maka stres jadinya normal. Tubuh kita mulai merintah pikiran kita, bukan sebaliknya. Bab ini dalam hal ini mengajarkan untuk mengambil kembali kendali atas tubuh kita melalui kesadaran. Meditasi membantu kita mengkondisikan ulang tubuh untuk mengikuti pikiran baru, pikiran yang penuh harapan, kesehatan, keseimbangan. Sekarang aku mau tanya, kita sebenarnya lebih sering mikirin yang jelek-jelek apa yang bagus-bagus? Lanjut ya, maknanya adalah transformasi. Kita nggak harus jadi korban kebiasaan lama. Kita bisa mencipta kebiasaan baru yang selaras dengan impian kita. Yang selanjutnya yang aku ringkas adalah yang kelima, mengakses medan kuantum. Medan kuantum adalah konsep yang mungkin sulit dipahamin secara logika. Tapi di sini Dr. Jo menjelaskan dengan sederhana banget. Ini adalah ruang di mana segala kemungkinan itu ada. Segala sesuatu yang pernah terjadi dan yang akan terjadi ada di dalam medan energi ini. Ketika kita meditasi, kita meninggalkan keterbatasan dunia fisik dan memasuki medan kuantum. Disinilah kita bisa menarik realitas yang kita inginkan, bukan melalui usaha keras, tetapi melalui niat yang kuat dan emosi yang tepat. Lalu maknanya adalah, ya, kita ini kan pencipta realitas diri kita sendiri. Medan kuantum mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar mustahil jika kita tahu bagaimana mengarahkan energi yang kita punya. Menarik kan bukunya? Lanjut lagi ya, isi yang selanjutnya adalah aktivasi kelenjar pineal. Kelenjar pineal juga tuh udah banyak banget dibahas. Di video-video teman-teman yang lain, itu juga sudah banyak banget bahas tentang kelenjar pineal. Kelenjar pineal atau mata ketiga adalah fokus dari buku ini. Dr. Jo menyebutnya sebagai antena spiritual kita, pintu gerbang kita ke dimensi yang lebih tinggi. Namun gaya hidup modern seringkali menonaktifkan kelenjar ini, membuat kita kehilangan koneksi dengan intuisi dan dimensi spiritual. Aktivasi kelenjar pineal melalui meditasi dan pernafasan membuka pengalaman mistis, wawasan mendalam, dan koneksi dengan alam semesta. Jadi maksudnya apa sih? Ya, ketika mata ketiga kita kebuka, kita melihat dunia dengan cara yang lebih dalam dan penuh makna. Di buku ini ada loh caranya, jadi kamu juga bisa baca langsung di buku ini nanti ya. Terus selanjutnya, apalagi sih? Nah, buku ini juga isinya ada tuh menyelaraskan 7 cakra. Bab ini membawa kita pada perjalanan melalui 7 pusat energi tubuh. Cakra-cakra ini adalah saluran energi yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ketika salah satu dari cakra nih yang kita punya tersumbat, maka aliran energi akan terganggu, mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional kita. Dr. Jo mengajarkan meditasi untuk menyelaraskan cakra-cakra ini sehingga energi dapat mengalir bebas. Maknanya adalah supaya semuanya seimbang. Ketika cakra kita selaras, kita akan merasa damai, kuat, dan terhubung dengan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan masa depan kita dengan tepat. Visualisasi itu sebenarnya adalah salah satu alat terkuat untuk menciptakan realitas baru. Dr. Jo mengajarkan bahwa kita harus banget ya membayangkan masa depan kita dengan detail dan emosi yang seolah-olah tuh udah terjadi. Pasti ini gak asing lagi buat teman-teman yang sering banget nonton video tentang Law of Attraction ya. Jadi emosi adalah kunci.
Tanpa emosi, visualisasi hanya menjadi gambaran kosong. Terus maknanya apa? Jadi kita itu adalah arsitek hidup kita. Dengan visualisasi yang benar, kita bisa nih memanggil masa depan yang kita mau terus menjadi kenyataan. Menarik ya. Lalu sebenarnya apa nih yang mendukung apa yang sudah Dr. Jo katakan semua tadi di atas sebagai bukti ilmiahnya? Jadi untuk itu semua, Dr. Jo mendukung semua ajarannya dengan penelitian ilmiah juga. Ia menunjukkan bagaimana meditasi mengubah aktivitas otak, meningkatkan energi tubuh, dan bahkan membantu penyembuhan penyakit. Kisah nyata peserta workshopnya menjadi bukti bahwa transformasi ini benar-benar mungkin. Terus apa maksudnya? Ini bukan sekedar teori jadinya ya. Jadi apa yang ada di dalam buku ini itu sebenarnya bukan cuma teori kalau menurut Dr. Joe Dispenza tadi, atau spiritual yang abstrak. Tapi ini sebenarnya adalah ilmu yang bisa kita terapkan untuk mengubah hidup kita. Jadi lebih menarik lagi ya bukunya ya, kalau misalnya ini dikatakan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. So selanjutnya adalah isi yang terakhir menurut aku adalah menjadi supranatural yang sesungguhnya atau menjadi supernatural. Jadi yang terakhir adalah panggilan untuk bertindak. Dr. Joe mengajarkan kita untuk menerapkan semua teknik ini di dalam hidup kita sehari-hari untuk melampaui batasan tubuh dan pikiran dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Maknanya adalah keberanian. Keberanian untuk melepaskan pola lama, mengeksplorasi potensi baru, dan menciptakan hidup yang penuh keajaiban. So, Becoming Supernatural adalah lebih dari sekedar buku. Ini adalah peta menuju transformasi diri yang mendalam yang menggabungkan sains, spiritualitas, dan praktek nyata. Dr. Joe tidak hanya mengajarkan kita cara meditasi, tapi cara untuk menemukan makna, kekuatan, dan potensi sejati kita. Jika kita benar-benar mau berubah, buku ini adalah panduan untuk melangkah keluar dari keterbatasan menuju kehidupan yang lebih besar dan lebih bermakna. Apakah kalian siap untuk memulai perjalanan ini? If yes, cus langsung beli bukunya, baca bukunya yang lebih detail lagi, tapi yang pasti kamu sudah tahu sedikit maknanya, buku ini isinya apa. Bagus banget untuk dibaca dan mulai diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya yang lebih seru-seru lagi, bahas tentang self-care, self-development, self-growth, dan lain sebagainya yang bisa membuat kita bertumbuh semuanya. Nggak hanya spiritual, nggak hanya kesehatan, tetapi secara keseluruhan. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!